Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas kedua, yaitu seleksi MSDM. Yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu dengan tahapan pengumuman lowongan pekerjaan. Di sini yaitu diinformasikan kepada para pelamar pekerjaan melalui situs perusahaan, media sosial, dan media massa, bisa dari WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Untuk tahap kedua yaitu penerimaan lamaran, di mana para pelamar yang sudah tertarik oleh pengumuman lowongan pekerjaan yang telah disiapkan oleh sebuah perusahaan, maka akan segera mengirimkan CV dan surat lamarannya yang sesuai dengan kebutuhan yang ingin dilamar dalam sebuah perusahaan. Untuk tahap ketiga yaitu penyortiran lamaran, di mana penerimaan lamaran sudah dilakukan, maka sebuah perusahaan mengharuskan untuk menyortir semua lamaran yang telah masuk dan untuk menyeleksi pelamar yang sudah memenuhi syarat dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengisi posisi yang dicari. Oke, selanjutnya itu tes penerimaan. Pelamar yang telah lolos tahap penyortiran lamaran akan diundang untuk mengikuti tes penerimaan. Apa saja tes penerimaan itu? Yaitu melalui dengan tes kemampuan, tes bakat, dan tes kepribadian, di mana tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar pelamar seperti kemampuan verbal, numerik, logika, ataupun mengukur bakat pelamar yang relevan dengan posisi yang ingin dilamar. Tahapan selanjutnya adalah wawancara seleksi, di mana pelamar yang telah lolos pada tahap tes penerimaan akan diundang untuk mengikuti tahap wawancara seleksi, yaitu bertujuan untuk yang pertama meningkatkan informasi lebih mendalam tentang pelamar, dan yang kedua untuk menilai kesesuaian pelamar dengan posisi dan budaya perusahaan yang ingin dilamar. Setelah mengikuti wawancara seleksi, yaitu tahap selanjutnya adalah pemeriksaan referensi, di mana sebuah perusahaan akan melakukan pemeriksaan referensi terhadap pelamar itu sendiri, yaitu dengan menghubungi atasan atau kolega pelamar di mana tempat dia bekerja sebelumnya untuk mendapatkan informasi tentang kinerja dan karakter pelamar itu sendiri, agar nantinya jika diterima oleh perusahaan, maka sebuah perusahaan tidak akan salah menempatkan posisi yang pas untuk pelamar itu sendiri. Setelah tahap pemeriksaan referensi, pelamar akan mengikuti tahap evaluasi medis, di mana evaluasi medis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelamar dalam kondisi kesehatan yang baik dan mampu untuk menjalankan tugas-tugas yang dibutuhkan untuk posisi yang dilamar oleh pelamar itu sendiri. Setelah pelamar mengikuti evaluasi medis, maka tahap selanjutnya adalah pelamar mengikuti wawancara atasan langsung. Pada tahap ini
pelamar akan diwawancarai oleh atasan langsung yang akan menjadi atasannya jika pelamar diterima bekerja. Wawancara atasan langsung ini bertujuan untuk yang pertama menilai kesesuaian pelamar dengan tim. Maka atasan langsung akan menilai apakah pelamar memiliki chemistry dengan anggota tim lainnya dan apakah pelamar mampu bekerjasama dengan baik di dalam tim itu sendiri. Dan yang kedua yaitu menentukan gaji dan benefit. Atasan langsung dan HRD akan menentukan gaji dan benefit yang akan diberikan kepada pelamar jika pelamar itu diterima untuk bekerja di perusahaan itu tersebut. Tahap selanjutnya adalah keputusan penerimaan, di mana setelah melalui semua tahapan seleksi, perusahaan akan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pelamar tersebut. Keputusan penerimaan akan dikomunikasikan kepada pelamar sesegera mungkin, entah itu diterima ataupun ditolak pada perusahaan tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai seleksi MSDM. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.